Oke, siang ini kami masih di Kampung Baka dan kami berempat sedang berencana menuju Leang Sepe. Eh, Informasi tentang Leang Sepe ini kami dapatkan dari teman-teman yang pernah berkunjung ke sini. Jadi katanya di sini itu ada jejak peninggalan manusia purba dan kami penasaran dengan itu dan kita tidak tahu ada apa di sana. Ikuti saja kami. Ya, hari ini cuaca sangat terik, jadi saya harus menggunakan kacamata karena kalau tidak ini sinar ultravioletnya bisa mengganggu mata. Ini kami melewati sawah tada hujan juga, jadi kalau musim kemarau ya kering seperti ini. Tidak ada yang bisa ditanam. Kalau diisi air ya bisa tanam padi lagi. Wih, bagus jembatannya. Masuk daerah Semak. Oke, masuk di hutan lagi. Ini ada sungai. Oh, bagus buat camp. Halo adek. Tapi Pak. Ada warga yang dari mandi sepertinya. Banyak jembatan. Jembatan. Jadi modelnya kami itu kalau biasa jalan mengunjungi sebuah leang, ya kami mengandalkan navigasi, data yang sudah ada, yang misalnya ada plottingan atau koordinatnya. Selain itu kami harus sosmed juga, bersosialisasi juga, bertanya. Karena bagaimanapun warga itu ya, mereka jauh lebih tahu tentang medan-medan atau area hidupnya ini, kampungnya. Jadi sangat membantu.
Ini keren sekali nih kalau kita foto di sini dan lagi musim tanam, wow, atau musim menjelang panen saat padi menguning. Di sini tempat yang sangat bagus menurut saya. Tujuan kami sudah dekat. Semoga yang kami maksud itu ada di depan. Sepertinya itu. Kami harus mulai masuk hutan kaki kars. Di kaki kars. Mana jalannya? Ada banyak jalan. Semuanya tembus. Begitu yuk. Sangat padat. Oke. Setelah berjalan selama kurang lebih 20 menit dari rumah kepala dusun tadi, akhirnya kami sudah tiba di sebuah ceruk. Ya, ini kategori ceruk ya. Di sini goa dan ceruk itu disebut sebagai layang. Kami akan mengamati atau survei melihat temuan arkeologi seperti apa saja yang ada atau jejak peninggalan manusia purba itu seperti apa saja di tempat ini. Ini teman-teman lagi survei permukaan, pengamatan di permukaan, mencari jejak-jejak peralatan hidup mereka. Nanti kita lihat seperti apa peralatan hidupnya. Yang pertama itu yang paling mudah dikenali dari artefak batu, bulbusnya. Nah, bulbus itu dia cembungan, dia cembung. Dia hasil sama kayak kita jatuhkan benda di air. Terus ada titik tengahnya itu kan. Tempat-tempat jatuhnya benda akan ada cembung ke atas. Dia cekung dulu terus cembung. Ah, cembung itu mirip dengan kita bisa pakai di analogi artefak batu. Ah, ketika sudah didapatkan bulbusnya, lihat di atasnya. Di atasnya itu disebut dataran pukul. Jika dipukul di sini akan tercipta bulbus di sini. Ah, ketika didapat bulbusnya, geser sedikit ke bawah, kau raba ke bawah, kau akan dapatkan gelombang pukul. Gelombang pukul itu sama tadi dengan analogi air. Ketika dijatuhkan benda di sini, dia akan tercipta gelombang-gelombang seperti ini. Ah, kalau artefak batu ketika dipukul di sini, dia akan tercipta gelombang mengikuti arah pangkasan. Itu yang disebut gelombang pukul. Dia agak sulit dilihat, tapi kalau diraba akan terasa jelas arahnya. Di bawah dataran pukul itu disebut distal. Nah, terkadang kalau membuat artefak batu ini yang sering patah, yang distal ini. Tempat bulbus dengan dataran pukul itu disebut proksimal. Ketika patah bagian bawahnya itu disebut distal.
Ketika tidak ada tajamannya dan tidak ada bulbusnya itu disebut medial. Jadi yang ada di medial itu biasanya cuma gelombang atau jejak-jejak pangkasan lain. Tempatnya bulbus itu disebut perut atau ventral. Di belakangnya ventral, itu disebut dorsal. Babi. Jadi ada gigi babi nih. Pasti gigi babi, gigi molar 3. Ya, ini gigi babi. Molar 3 ini rahang sebelah kiri. Sudah cas tadi lampuku di. Betul. Kering di situ, Rik. Lubang. Harus merayap. Aduh. Anu ke lututku batu runcing so. Aduh, sakit. Mentok. Mentok. Ya, kami sudah di dalam lorong gua, sudah merayap-merayap ini. Lorongnya sempit. Enrico sedang terus mengamati setiap dinding. Ada fosil. Betul. Atau ada fosil. Coba lorong ke bawah sana. Mentok ya. Oke. Sudah mentok. Kita main sudah di zona gelap ya? Iya. Coba matikan. Coba kita matikan ya. Ya betul, kami sudah di zona gelap ini. Sudah tidak ada cahaya apa-apa ketika mematikan senter.
Coba artefak. Dapat apa ini? Oh, telur. Dan artefak ya. Jauh ini. Tadi coba artefak, siapa tahu ada di sini. Jadi beri keberuntungan. Ada lubang apa itu? Semut? Lubangnya kayaknya yang emaknya ini. Oh, itu telur apa, Rik? Nggak tahu. Kadal kayaknya. Biawak. Bukan yang lebih kecil lagi. Oh iya, buncini. Iya. Itu tuh. Kenapa dia tidak meninggalkan jejak di sini ya? Aku pernah bikin masuk di sini. Oh, ini ada ornamen-ornamen gue yang berhenti aktif. Ini seperti ini, stalaktik. Oh, ada laba-laba. Tarantula. Cakep. Cakep, jangan diganggu ya. Laba-laba buta itu. Laba-laba buta, iya. Dia tidak melihat. Oke, kita keluar. Oke, kami harus keluar. Matikan. Oke, tadi kita barusan keluar dari lorong yang sempit dan tidak menemukan apa-apa. Harus kembali ke tebing tadi. Adakah? Ada artefak? Mana? Ada gerabah? Oke, mana gerabahnya? Yakin? Oh iya. Gerabah atau oker? Sepertinya oker. Iya, bukan gerabah. Oker. Oker itu hematit yang bisa menjadi bahan pewarna untuk warna merah. Nah, ini biasa digunakan untuk membuat gambar. Oke. Mana engraving? Mana? Yang itu, yang ini yang dibawa. Mana? Yang ada berbentuk panah. Mana? Bentuk panah. Segitiga? Iya, segitiga. Oh iya, bentuk panah. Ada beberapa gambar yang berbentuk panah. 1, 2, 3. Iya, oh iya. Ya. Iya. Ada 3 yang berbentuk panah. Terus yang paling jelas yang itu. Mana? Yang agak besar itu. Oh, yang dia digores ke bawah. Ini ada engraving yang dibuat oleh orang-orang yang pernah menghuni tempat ini. Tebing Sepe. Manusia dulunya menggunakan situs ini sebagai rumah mereka. Artefak batu dan sisa makanan adalah buktinya. Ada banyak situs seperti ini di kawasan Kars, Maros, dan Pangkep. Namun, yang membuat saya kagum karena guratan di dinding tebing ada di situs ini. Tidak banyak situs yang memiliki jejak seperti ini. Meski hanya berupa garis-garis lurus vertikal dan diagonal, tetapi pembuatnya berhasil menunjukkan wujud yang bisa kita pahami. Mungkin kita sepakat jika mereka telah mengguratkan wujud, penunjuk arah atau tanda panah. Dari peralatan hidupnya, saya yakin jika situs ini telah dihuni paling tidak 5.000 tahun yang lalu,
bahkan bisa jauh lebih tua. Tanda panah itu adalah bukti jika manusia purba telah menggunakan tanda dalam kehidupan mereka. Hanya saja kita tidak bisa pastikan apakah tanda panah ini masih memiliki arti seperti apa yang kita pahami sekarang. Jangan-jangan manusia purba mengartikannya dengan cara yang berbeda. Terlepas dari itu, manusia purba dan kita menggunakan tanda yang sama. Ini menyadarkan saya jika kita bukan penguasa pengetahuan. Sebagian pengetahuan ternyata lebih dulu dimiliki oleh manusia purba, dan itu terus diadopsi oleh generasi-generasi berikutnya. Saat ini adalah kita. Awalnya saya berpikir jika tanda panah lahir dari pengetahuan yang ditemukan oleh orang-orang yang membangun peradaban awal, sebut saja Sumeria, Mesir, Cina, dan India Meksiko, dengan tulisan dalam bentuk logografik dan silabari. Tetapi setelah melihat ini, pemikiran saya berubah. Mungkin tanda panah di situs tebing Sepe adalah yang tertua di dunia, lebih awal. Meskipun belum ada penelitian terkait usia, namun saya beranggapan seperti itu. Tanda panah sangat familiar dalam kehidupan kita hari ini. Para pekerja kantoran, pengguna handphone, pengguna jalan, tempat-tempat umum, para petualang seringkali berhadapan dengan tanda ini. Jadi, kita mewarisi satu pengetahuan purba dalam era digital ini. Manusia purba berhasil menyelip karyanya dalam kreasi manusia modern. See you again.